Pasca melemahnya rupiah, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, ke Istana Negara pada Senin sore. Dalam rapat ini, sejumlah isu mengenai kondisi perekonomian Indonesia menjadi bahasan utama. Meskipun rupiah melemah, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Ia juga bilang bahwa Presiden paham betul soal kondisi rupiah saat ini. Itu kan bicara di pedesaan, itu kontennya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago, beneran. Jadi konteksnya seperti itu. Saya ini akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Sebelumnya, Prabowo menyampaikan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak akan berdampak pada masyarakat di desa. Presiden yakin kondisi ketahanan ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik, bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek di mana ini. Pernyataan Prabowo direspons Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan yang juga anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun. Ia menyebut pernyataan Presiden terkait warga desa tak memakai dolar dinilai tidak tepat. Karena dengan melemahnya rupiah memiliki dampak yang cukup luas, khususnya bagi jual beli bahan pangan dan aktivitas impor-ekspor. Nilai rupiah anjlok seperti ini akan berpengaruh kepada harga barang akan naik karena barang impor termasuk BBM, pupuk, elektronik, gandum itu kan pasti harga akan naik kan. Jadi ya kalau Presiden ngomong dalam konteks penggunaan alat tukar ya rupiah di desa ya, tapi jangan lupa loh, sekarang desa-desa itu banyak juga melakukan transaksi ekspor impor yang tetap juga berpengaruh itu. Jadi saya pikir ya bukan kurang tepat, tidak tepat karena itu sangat berpengaruh kepada sektor-sektor lain. Sementara, pernyataan berbeda disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Muhammad Misbakun, yang menyebut pernyataan Presiden adalah upaya untuk menenangkan masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit. Upaya Bapak Presiden adalah menenangkan masyarakat bahwa dolar yang begitu tinggi, masyarakat diminta tenang. Karena apa? Fundamental ekonomi kita kuat. Tadi Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan, fundamental ekonomi kita kuat. Jangan membandingkan nilai tukar yang ada saat ini dengan nilai tukar pada saat kita menjelang krisis tahun 98. Karena komposisi struktur ekonomi kita saat ini itu berbeda sekali dengan komposisi dan struktur ekonomi Indonesia menjelang tahun 98. Tapi apakah dan upaya Bapak Presiden itu adalah untuk menjaga ketenangan masyarakat. Tentunya tersirat juga dari pesan itu adalah meminta kepada Bank Indonesia jangan sampai rupiah terus melemah. Karena apa? Yang dimaksud oleh Bapak Presiden itu tidak ingin membenturkan juga masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.
yang ingin dijaga oleh Bapak Presiden itu adalah jangan sampai masyarakat terjadi kepanikan. Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda pun menilai apa yang disampaikan Presiden Prabowo justru semakin membuat masyarakat bertanya-tanya. Pernyataan itu dinilai tidak memiliki unsur empati terhadap masyarakat yang ada di pedesaan. Ia menambahkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak yang kompleks, terlebih bagi petani yang membutuhkan pupuk. Karena tidak semua asupan pupuk dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan petani di Indonesia. Rakyat desa ini juga mengalami dampak negatif secara langsung. Saya ngutip aja data dari BPS saja Mbak ya, bahwa untuk tadi misalkan Pak Prabowo lagi panen jagung misalkan, data dari BPS menyebutkan bahwa struktur input ya untuk komoditas jagung 20-25% itu disumbang dari impor. Nah, impor ini kan transaksinya pakai dolar, ya kan? Nah, ketika dolar ini menguat terhadap rupiah, maka harga yang harus diimpor itu akan tambah tinggi. Seperti misalkan kalau kita lihat pupuknya dan sebagainya itu diimpor. Nah, ada yang kita dari dalam negeri, tapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri kita. Makanya itu butuh impor. Nah, inilah yang memang publik melihat ini tidak hanya tidak tepat, tapi ini juga mengurangi rasa empati dan rasa ya bisa kita bilang dari sisi masyarakat desa itu sendiri sebenarnya Mbak, atau beberapa warung itu untuk harga minyak saja, minyak gorengnya itu sudah meningkat. Karena apa? Kemasan dari plastiknya itu juga sudah meningkat di harganya. Makanya ini yang saya sampaikan bahwa inilah yang kan rakyat di desa kan juga konsumsi minyak goreng gitu kan. Nah makanya inilah yang saya sampaikan bahwa di sini ketidaktepatan itu ya walaupun dikaitkan dengan konteks berbicara dengan rakyat desa dan sebagainya, tapi yang jelas adalah pernyataan ini membuat masyarakat ini bertanya bahwa ini ada nggak sih sense of crisis-nya dari presiden ketika bicara terhadap publik. Nah ini kan forum publik sebenarnya. Makanya ini yang saya sampaikan yang rakyat harapkan itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu menghadapi hal ini, bukan justru menenangkan dengan kalimat-kalimat klise sebenarnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh angka Rp17.666 pada Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada 13 Mei 2026 mencapai Rp17.496 dan 12 Mei Rp17.514. Pemerintah sendiri telah memiliki strategi agresif guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kementerian Keuangan kini telah rutin masuk ke pasar obligasi dengan menggelontorkan dana Rp2 triliun perharinya. Langkah manajemen kas ini diambil untuk memancing sentimen positif dan menahan agar investor asing tidak menarik modalnya keluar dari Indonesia. Kita udah masuk ke bond market bertahap. Asing juga udah masuk juga, jadi harus sih depan ini akan lebih stabil. Saya akan masuk ke itu setiap hari bond market. Kayak masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak? Setiap hari. Pengen tahu aja. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Dananya dari mana aja berarti Pak? Pos anggaran apa? Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil, harganya kalau stabil kan. Kalau yieldnya tuh kita targetkan bisa turun. Kalau tidak turun kan berarti harga bondnya naik. Jadi ada potensi capital gain. Jadi harusnya pasar bond kita menarik. Lihat seberapa jauh kita bentukkan masuk ke sana. Kan saya punya 420 triliun cash yang soal itu saya bisa putar di sana. Bisa juga saya putar uang cash saya. Jadi cukup bisa bersinambungan kita lakukan. Mekanismenya tadi Pak belum dijawab, buyback atau seperti apa? Nanti itu strategi kita sendiri. Ya. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasar, kritik terhadap Bank Indonesia muncul dari DPR RI.
DPR mencecar Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio soal pelemahan rupiah dalam rapat kerja di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin siang. Bahkan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Primus Yustisio minta Peri mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Menanggapi desakan kepada dirinya untuk mundur, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini nilai tukar rupiah akan stabil. Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas membahas nilai tukar rupiah di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Katanya Pak Peri. Tadi ada pembahasan. Pak, boleh Pak. Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak? Yakin stabil. Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak bisa stabil? Pak. Pemerintah menjamin kinerja fiskal dalam negeri masih tangguh untuk menahan sentimen negatif global. Masyarakat diimbau tetap tenang karena stabilitas pasar obligasi nasional mulai menunjukkan tren positif pada pertengahan pekan ini. Meskipun begitu, pernyataan Presiden Prabowo menanggapi pelemahan rupiah disinggung sejumlah pakar ekonomi bisa menjadi bumerang atas kelanjutan anjloknya rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.